Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan prosedur. Seperti biasa, buka dulu kita komputernya. Yang tutorial Alpro ke-10, fungsi dan prosedur. Sobat pernah nggak sih lihat orang ngoding sampai 1000 baris atau 1 juta baris gitu? Melihat orang ngoding di YouTube gitu, pernah nggak sih? Pasti bakalan error tuh kalau misalnya 1000 baris, itu nggak dipisah-pisah ngodingnya. Cara misah-misahnya itu tuh bisa pakai prosedur atau fungsi atau class. Class nanti bakalan dibahas di PBO, bukan di sini ya. Nah, apa sih prosedur itu? Prosedur itu tuh suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Ini notasi prosedur kalau di algoritma. Jadi di awal ini ada tulisan prosedur ya. Terus nama prosedurnya apa? Terus kalian bisa ngasih parameter nih kalau ada. Nah, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa juga. Terus deklarasi sama algoritma. Apa sih parameter itu? Parameter itu nama-nama variabel yang dideklarasikan pada bagian header prosedur. Bagian header itu maksudnya yang awal ini ya. Di dalam tanda kurung ini, itu namanya header di bagian atas. Berdasarkan penggunaannya, parameter itu tuh dibagi jadi 3 jenis. Yaitu ada parameter masukan, ada parameter keluaran, dan parameter masukan dan keluaran. Dari namanya kita udah tahu dong fungsinya apa. Kalau yang masukan tuh fungsinya buat masukin data, pengeluaran buat ngeluarin data. Terus kalau masukan dan keluaran, dia bisa buat masukin data sama ngeluarin data. Itu dia parameter. Selanjutnya apa sih fungsi itu? Fungsi itu kayak prosedur, tapi outputnya itu tuh tipe datanya udah kita tentuin gitu. Nah, ini notasi algoritmanya kayak gini. Diawali dengan kata function, terus nama fungsinya. Ini bisa pakai parameter atau enggak. Terus deklarasi sama algoritma. Apa sih bedanya fungsi dan prosedur? Nah, ini dia perbedaannya. Kalian bisa baca sendiri ini aja. Sederhananya, coba lihat contoh program ini. Nah, ini in main program utama. Terus ini void, ini integer, ini fungsi. Void itu prosedur ya. Kalau di bahasa C dia ditulisnya void. Nah, bedanya tuh kalau fungsi dia ada returnnya. Sama ininya bisa int, bisa float, bisa string kayak gitu, itu fungsi. Kalau prosedur itu tuh nggak ada returnnya. Terus sama pakai void. Nah, ini bisa pakai parameter, bisa tidak nih. Ini contoh yang nggak pakai parameter, ini contoh yang pakai parameter. Ini parameter masukan. Nah, cara bacanya gimana sih? Pertama dari atas nih. Dari in main program utama. Pertama, deklarasi. Ini deklarasi. Terus, design. Design tuh, dia tuh manggil design. Nah, ini dia manggil ini. Jadi, fungsi sama prosedur itu tuh nggak bisa jalan sendiri. Dia harus dipanggil. Jadi, dia manggil design, dia ngeprint segini. Terus, udah nampilin ini. Terus, dia masukkan panjang, masukin lebar. Terus, hasil luas. Hasil luas tuh sama dengan hitung luas. Nah, hitung luas tuh apa sih? Hitung luas tuh fungsinya nih. Dia panjang sama lebar. Panjang sama lebar datanya itu dibawa ke sini nih. int a, int t. Nah, ini bisa kita ganti a, b, c atau terserah kalian. Mau disamain juga nggak apa-apa. Jadi, panjang ini jadi a di sini. Terus lebar ini jadi t di sini. Terus int luas sama dengan a dikali t. Terus hasilnya luas. Hasilnya berarti a kali t itu hasil dari fungsi ini. Berarti ini hasil fungsinya langsung dimasukin ke hasil luas. Terus hasil luasnya ditampilin deh ke layar. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini langsung awalnya kayak gini, masukin panjang, masukin lebar. Terus luasnya ketemu deh hasilnya kayak gitu. Terus selesai deh. Kayak gitu aja. Nah, ini in main itu program utamanya. Itu masuk fungsi ya. Soalnya ini juga ada in-nya, ini ada return-nya. Ini dihilangin bisa kok. Ini diganti void juga bisa. Pokoknya main ini tuh nggak boleh diganti. Ini program utama yang dijalanin sama komputer. Oke, itu aja video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton.